Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya talamid? Aywa, asaitu ayyaj'alam wa lana sihatan wa afiatan hatta nastati'a an nata'allam fil ma'had ar-ramadhani jayyid. Pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kajian pada kegiatan Pekan Pesantren Ramadan. Nah, untuk kali ini Ustadz akan menyampaikan sedikit materi mengenai potensi hayawiyah manusia. Tapi sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat menuntut ilmu dan juga insya Allah bisa mengamalkannya dengan baik. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salam selalu kita sanjungkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Anak-anakku sekalian, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan mengkaji sebuah kajian yang insya Allah nanti akan memberikan pemahaman ananda-ananda semua, khususnya di kelas 6 dan juga para pendengar dari video ini insya Allah akan memberikan manfaat gitu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai potensi hayawiyah manusia. Tentunya terdapat banyak sekali faktor yang mendorong manusia untuk terus hidup dan berkembang di atas muka bumi. Nah, faktor-faktor ini itu sangat tidak bisa terpisahkan dari penciptaan manusia. Ya, mungkin bisa dikatakan faktor ini yang bisa menjadikan manusia itu bisa beraktivitas, bisa mencapai tujuan hidupnya, gitu ya. Nah, faktor ini disebut dengan tokoh hayawiyah atau dengan potensi hidup, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan life energy. Kenapa sih disebut sebagai potensi? Karena dianggap seolah dia itu bisa berperan sebagai energi potensial bagi hidup manusia, gitu ya. Kemudian untuk mengkaji hal ini sama saja kita mengkaji Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mengenal potensi hidup adalah sebagai upaya mengenal hakikat manusia. Nah, sedangkan mengenal hakikat manusia merupakan salah satu jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menurut salah satu ulama yang bernama Taqiyuddin An-Nabhani, kepribadian manusia menurut beliau itu terdiri menjadi dua, yaitu akliyah dan nafsiyah. Akliyah dan nafsiyah. Akliyah artinya pola pikir, sedangkan nafsiyah adalah pola sikap. Nah, tergantung kita menjalankan kepribadian kita itu terpengaruh dengan faktor-faktor apa. Misal kalau pola pikir kita terpengaruh dengan hal-hal positif, maka insya Allah kita juga akan melakukan hal-hal yang positif.
Begitupun juga nafsiyah kita atau pola sikap kita dalam menghadapi sebuah peristiwa atau masalah yang ada di depan mata gitu. Nah, potensi hayawiyah manusia menurut Taqiyuddin An-Nabhani itu dibagi menjadi dua. Nah, yaitu yang pertama hajatul udawiyah dan juga hajatul ghoriyah. Hajatul udawiyah adalah kebutuhan jasmani, sedangkan hajatul ghoriyah adalah kebutuhan naluri. Nah, hajatul yang pertama kita bahas dulu, hajatul udawiyah. Dalam kebutuhan jasmani ini diciptakan pula sebuah khasiat atau potensi-potensi seperti rasa haus, lapar, dan sebagainya, yang mana dengan tidak terpenuhinya kebutuhan jasmani ini atau hajatul udawiyah ini, manusia nanti bisa mati ataupun merasa kelaparan. Jadi hajatul udawiyah ini kebutuhan fisik ya. Sehingga jika dipenuhi kebutuhan ini, manusia dapat terampil gitu ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, gitu ya, bisa produktif gitu. Kemudian yang kedua yaitu hajatul ghorizah. Hajatul ghorizah ini merupakan kebutuhan naluri. Naluri artinya insting atau potensi pada manusia, pada diri manusia untuk cenderung terhadap sesuatu atau cenderung untuk berbuat sesuatu gitu ya. Nah, biasanya ini lebih mengarah pada kebutuhan internal atau kebutuhan diri manusia itu tadi. Kalau yang udawiyah itu fisik, kalau nggak dipenuhi biasanya apa? Kebutuhan akan makanan, minuman itu kalau udawiyah. Kemudian olahraga gitu ya. Kalau hajatul ghorizah ini kalau hajatul ghorizah lebih mengarah pada intern manusia, potensi atau dorongan dari dalam diri manusia. Nah, naluri atau potensi alami yang ada pada diri manusia adalah menjaga dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Nah, itu biasanya disebut dengan ghorizatul baqa atau naluri mempertahankan diri. Dan juga ada untuk menjaga keturunannya, bisa disebut dengan ghorizatun nau, yaitu naluri untuk melestarikan keturunan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya naluri agar mendapat petunjuk mengenai adanya sang khalik atau pencipta. Ya, ini biasanya disebut dengan ghorizatul tadayyun. Nah, biasanya dengan terpenuhinya kebutuhan naluri ini, manusia pasti akan merasa bahagia, damai. Jika tidak dipenuhi, manusia akan merasa gelisah. Adapun faktor-faktor yang membangkitkan naluri yaitu fakta yang dapat diindra. Nah, misalkan ketika ada orang yang mau menyerang, nah itu naluri untuk mempertahankan diri pasti akan muncul gitu. Itu tadi
pembagian dari tokoh hayawiyah atau potensi kehidupan manusia. Nah, bagaimana agar hajatul udhawiyah dan juga hajatul ghariyah ini menjadi kesatuan atau menjadikan manusia menjadi sosok yang mempunyai kepribadian Islami. Nah, tentunya harus dipengaruhi atau harus ada pengaruh yang mengarah pada nilai-nilai keislaman. Nah, mempengaruhi dalam dua hal yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu akliyah, yaitu pola pikir, dan nafsiyah, dan pola sikap. Akliyah berarti nanti akliyah yang gimana sih yang bisa memunculkan karakter atau kepribadian Islami, yaitu ya memang akliyah Islamiyah dan juga nafsiyah Islamiyah. Akliyah Islamiyah artinya adalah berpikir berdasarkan Islam, yaitu menjadikan Islam satu-satunya tolak ukur umum terhadap seluruh pemikiran tentang kehidupan manusia itu sendiri. Jadi bukan sekedar mengetahui atau untuk kepuasan berpikir saja. Selama seseorang menjadikan Islam sebagai tolak ukur atas semua atau seluruh pemikirannya secara praktis dan secara real, berarti dia telah memiliki akliyah atau pola pikir yang Islami. Kemudian yang kedua, agar menjadi kepribadi yang Islami, yang kedua adalah memiliki atau mempengaruhi nafsiyah kita dengan nilai-nilai Islam, yaitu pola sikap Islam, yaitu dengan menjadikan seluruh kecenderungan atau pola sikap kita bertumbuh pada asas Islam, yaitu menjadikan Islam sebagai satu-satunya tolak ukur umum dalam seluruh pemenuhan kebutuhan jasmani maupun naluri tadi itu. Jadi mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita di bulan suci ini menjadikan sarana, dengan adanya bulan suci ini kita jadikan sebagai sekolah perilaku dengan selalu memperbaiki perilaku kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki segala hal yang ada pada diri kita, sehingga menjadi pribadi yang menerapkan nilai-nilai Islam atau pribadi Islam, dan juga bisa memberikan nilai-nilai Islami baik pada pola pikir maupun pada pola sikap. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.